Sepanjang sejarahnya, Indonesia kerap dihebohkan dengan kemunculan sekte sesat dengan ajaran yang melenceng dari kelaziman. Bahkan tidak jarang diiringi dengan praktik sesat dan bebas sebagai bagian dari ajaran mereka. Tentu saja, kabar kehadiran sekte sesat dan aneh ini mengembarkan dan bahkan tidak jarang membuat masyarakat geram dengan tingkah lakunya. Terlebih banyak dari mereka yang mengubah tata cara ibadah yang melenceng dari aturan agama yang ada di Indonesia. Beberapa pendiri sekte sesat ini bahkan mengaku dirinya sebagai orang kudus, nabi, keturunan Tuhan, dan bahkan ada juga yang mengaku sebagai Tuhan. Hal inilah yang membuat mereka dipandang meresahkan sehingga berakhir diringkus oleh pihak berwajib bersama dengan para pengikut ajaran tersebut. Nah, kalian pasti sudah penasaran kan, ada sekte apa saja di Indonesia yang punya ritual dan kepercayaan yang menyesatkan? Langsung saja, yuk kita bahas. Yang pertama, Hakekok. Sekte sesat yang pertama adalah Hakekok yang muncul ke permukaan pada awal tahun 2021. Aliran tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Arya. Ia berasal dari Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pada awalnya, Kapolsek Cigeulis, Pandeglang mendapatkan laporan bahwa ada sekelompok orang yang tengah mandi dan berendam dengan telanjang bulat di sebuah kolam air. Setelah ditelusuri, mereka mengaku sedang beribadah dengan cara melakukan ritual mandi bersama. Konon katanya, dari kepercayaan yang berkembang sejak lama yakni tahun 2009, mandi bersama adalah bagian dari ajaran Balata Sutta dengan mengadopsi dari ajaran Hakekok. Tak cukup di situ, sekte ini juga sangat meresahkan masyarakat dengan praktiknya yang memperbolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan bebas. Tindakan seks bebas ini pun membuat masyarakat geram. Akhirnya mereka melaporkan ke Majelis Ulama Indonesia dan pihak kepolisian untuk ditindak dan dibubarkan. Yang kedua adalah Salamuwo atau Komunitas Eden. Pada tahun 1997, hadir Komunitas Eden yang pertama kali dicetuskan oleh Lia Eden atau Lia Aminuddin karena ia mengaku sebagai Imam Mahdi serta penyebar wahyu Tuhan. Selain mengaku sebagai penyebar wahyu Tuhan, Lia Eden juga mengaku bahwa ia adalah sosok reinkarnasi dari Bunda Maria. Sementara anaknya yang bernama Ahmad Mukti adalah jelmaan dari Yesus Kristus. Pada mulanya, Lia Eden mengajak 100 orang untuk menjadi pengikut dari Salamuwo atau Komunitas Eden yang ia gagas. Akan tetapi, MUI dengan segera memberikan fakta sesat pada Desember tahun 1997 ketika Eden berusaha mencari pengikut. Karena penyebaran aliran sesat dan kasus penistaan agama, Lia Eden telah keluar masuk penjara pada tahun 2006 serta tahun 2009. Adapun Lia Eden sendiri sudah meninggal dunia pada Jumat 9 April tahun 2021. 3. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Januari 2016 silam, Bareskrim Polri menerima laporan tentang adanya sekte sesat yang dipimpin oleh Ahmad Musadek yang bernama Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Musadek mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka sudah mempunyai 50.000 anggota. Puluhan ribu pengikut tersebut di 12 wilayah negara karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara yang dibentuk oleh ketua umum mereka, yakni Mahful Muiz Tumanurung. Setiap anggota diminta untuk menyetorkan sejumlah uang dengan dalih untuk kegiatan sosial Gavatar. Uang ini akan dikumpulkan di bendahara tingkat RT, RW, kecamatan sampai tingkat nasional. Gavatar menjadi organisasi yang dianggap ilegal karena tidak terdaftar di pemerintahan dan tidak mempunyai surat keterangan terdaftar sebagai sebuah organisasi yang sah. Terlebih banyak masyarakat yang dilaporkan hilang lantaran ikut Gavatar sehingga kehadiran organisasi ini meresahkan masyarakat. Tahun 2006, sebelum Ahmad Musadek terlibat dalam kasus Gavatar, ia pernah terjerat kasus aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Menjadi pendiri aliran, Ahmad Musadek menyatakan diri sebagai seorang nabi atau Mesias. Al-Qiyadah Al-Islamiyah sendiri adalah aliran kepercayaan yang melakukan sinkretisme ajaran Al-Quran, Injil, dan Yahudi. Gavatar mengajarkan berbagai ajaran menyimpang dalam agama Islam. Ajaran-ajaran menyimpang tersebut adalah menghilangkan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian mengganti sholat 5 waktu dengan sholat malam dan sholat ketika matahari terbit serta tenggelam.
Ghafatar juga mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa seperti di bulan Ramadan, membayar sejumlah uang kepada Ahmad Mossadegh sebagai pendiri Ghafatar sebagai penebusan dosa. Aliran ini berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah Timur, dan MUI telah memberikan fatwa sesat pada Ghafatar pada tahun 2016. 4. Kerajaan Ubur-ubur. Tahun 2018 lalu muncul lagi sekte sesat yang dibentuk oleh sebuah pasangan suami istri yang bernama Rudy dan Aisyah. Keduanya dikenal sebagai umat muslim walaupun tidak pernah sholat berjamaah di masjid atau musola dekat rumahnya. Pengikut aliran yang dibuat oleh pasangan tersebut mayoritas berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan pengikutnya, Aisyah mengaku sebagai Ratu Kidul yang mempercayai agama Sunda Wiwitan dan mengakui Al-Quran serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pendiri dari kerajaan ubur-ubur, Aisyah mengaku bahwa ia bisa mengambil uang dari lintas negara dengan mengakses bank-bank yang ada di luar negeri. Aliran ini mulanya menyebarkan ajaran sesatnya melalui media sosial seperti Facebook dan YouTube. Melalui media sosial tersebut, kerajaan ubur-ubur mengungkap pernyataan yang cukup kontroversial bahwa Allah memiliki makam. Tidak hanya itu, kerajaan ubur-ubur juga memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad sebenarnya berjenis kelamin perempuan. Para anggota dari kerajaan ubur-ubur tidak mempercayai Ka'bah sebagai arah kiblat bagi umat muslim, akan tetapi adalah tempat penyembahan berhala. Karena pernyataan-pernyataan tersebut, MUI kemudian memberikan fatwa haram pada kerajaan ubur-ubur di tahun 2018. 5. Satria Piningit Weteng Buwono. Sekte sesat berikutnya juga didirikan oleh seorang pria yang mengaku sebagai kudus, tepatnya sebagai seorang Imam Mahdi. Pria ini memiliki nama lengkap Agus Imam Solihin dan menjadi sebuah padepokan di Perumnas 3 Bekasi Timur. Dalam ajarannya, sekte sesat ini menyuruh para anggotanya supaya meninggalkan sholat dan puasa. Ia menganggap bahwa kedua hal tersebut tidak sesuai dengan perintahnya. Lebih parah lagi, Satria Piningit Weteng Buwono ini mengharuskan seluruh pengikutnya untuk bersetubuh bersama-sama di dalam sebuah ruangan. Karena laporan masyarakat yang geram, Agus ditangkap dan dihukum selama 2 tahun 6 bulan penjara. Yang keenam, Sekte Surga Aden. Sekte sesat berikutnya yang cukup banyak diperbincangkan adalah Surga Aden. Sekte ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Ahmad Tantowi. Salah satu ajaran sesat yang dilakukan dalam sekte ini adalah anjuran untuk tidak melakukan sholat dan cukup diganti dengan membangun sebuah rumah istana di tempat tinggalnya. Bukan hanya itu, sekte ini juga memiliki cara untuk penyucian dosa bagi para perempuan dengan cara disetubuhi. Lantaran ajaran sekte ini sesat, Ahmad Tantowi dengan ke-8 orang pengikutnya ditangkap tahun 2010. Yang ketujuh, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah resmi dicap sebagai aliran sesat atau sekte sesat. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah adanya kasus 3 warga Sedayu yang diperiksa polisi karena menyebarkan paham Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang diduga sebagai aliran sesat. Mereka dianggap aliran sesat atau sekte sesat karena menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun mereka menganggap bahwa sholat 5 waktu itu tidak penting sehingga tidak perlu dilakukan. Meski tidak melakukan sholat wajib, pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiyah dijamin akan masuk surga. Warga menganggap ajaran aliran ini sesat. Selain itu, bagi Al-Qiyadah Al-Islamiyah, sholat yang lebih penting adalah sholat lail atau malam yang dilakukan setiap hari pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Meski jumlah rakaat sholat lail itu sama dengan sholat yang dilakukan umat Islam lainnya, tapi bacaan kalimat syahadat yang diucapkan berbeda. Mereka tidak menyebut Nabi Muhammad SAW, tapi mengucapkan Al-Masih Al-Wadud sebagai Rasulullah. 5 rukun Islam diajarkan berbeda. Oleh karena itu, syahadat sebagai rukun Islam pertama diganti. Kalimat Muhammad Rasulullah diganti Al-Masih Al-Ma'dud Rasulullah. Sedang 4 rukun Islam lainnya yakni sholat, puasa, zakat, dan haji belum diajarkan karena masih menunggu turunnya ayat-ayat Al-Quran yang lain. Tidak hanya itu, meski tidak sholat 5 waktu dan cukup sholat malam, anggota Al-Qiyadah Al-Islamiyah dijamin akan masuk surga. 8. Puang Laklang atau Maha Guru. Puang Laklang dianggap sebagai aliran sesat di Indonesia, sebab Puang Laklang mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang Rasul. Tidak hanya mengaku sebagai Rasul, ia juga menyebarkan bahwa adanya Allah Bapa, Allah Mama, Allah Pencipta, Allah Jin, Allah Iblis, Allah Setan, dan Allah Nafsu.
Maha Guru atau Puang Laklang juga menyebarkan kepercayaan bahwa manusia yang telah meninggal dunia akan diangkat oleh Allah menjadi Tuhan. Ia menyebarkan pula bahwa ia memiliki kesaktian dan mengklaim dapat memperpanjang umur para pengikutnya. Tidak hanya sampai di situ, Maha Guru sempat menikahkan beberapa pengikutnya tanpa wali dan tanpa pencatatan di KUA. Bagi para anggota Puang Laklang, masing-masing per individu memiliki iuran wajib dari karut surga sebesar 10.000 hingga 50.000. Setiap anggota juga dibebani dengan dana zakat sebesar 5.000 per kilo dari berat badan pengikut. Setiap anggota wajib menyetorkan dana iuran tersebut sebanyak 2,5% penghasilannya ke Maha Guru. Puang Laklang juga dinilai seenaknya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran serta mempercayai bahwa ada kitab suci yang lain selain Al-Quran. Oke sobat, itulah sekte-sekte menyesatkan yang ada di Indonesia. Waduh, bahaya juga ya kalau kita sampai terdoktrin dan masuk ke sekte-sekte kayak gitu. Kalau kamu pernah dengar nggak tentang sekte-sekte berbahaya selain yang sudah dibahas tadi, tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu ya videonya Sobat Ngulik. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terus ikuti channel kami Ngulik Fakta, mengupas fakta apa saja dan di mana saja. Bye-bye.